Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan membuat video pengimbasan sacengkong terima saya yang pertama ikut pelatihan AKM. Jadi sekarang sesi terakhir bikin video pengimbasan. Dan saya sarankan setelah saya menjelaskan garis besarnya apa itu AKM, teman-teman semua dapat mengikuti BIMTEK-nya secara online. Ya, baiklah. Yang pertama, AKM adalah bagian dari asesmen nasional. Jadi tujuan AKM adalah untuk pengukuran asesmen nasional. Asesmen nasional ini pengukuran untuk standar pendidikan nasional, nantinya pendidikan di Indonesia mau seperti apa, jadi diukurnya dengan asesmen nasional. Ya, dapat kita baca di sini. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Yang pertama. Terus yang kedua, mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Terus yang ketiga, informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama. Nah, di sini yaitu asesmen kompetensi minimum yang disebut AKM tadi, terus survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nanti setelah teman-teman mengikuti BIMTEK, di situ dibahas lebih jelasnya. Yang kedua, asesmen kompetensi minimum yang mengukur kompetensi mendasar literasi dan numerasi. Jadi soalnya itu cuma 2 bentuk ini, literasi dan numerasi, yang pernah saya share waktu itu di grup WA seperti itu. Nanti lebih jelasnya ikuti BIMTEK-nya, oke? Yang terus survei karakter. Nah, ini survei karakter, kita jadi harus mengetahui karakter siswa kita seperti apa. Disitulah yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. 3. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Terus tujuan dan manfaat asesmen nasional yaitu menghasilkan informasi untuk memantau. Jadi pemerintah untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu pendidikan di Indonesia, ya tentunya. Yang B, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk mewujudkan apa yang seharusnya menjadi tujuan sekolah, tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Oke, nanti BIMTEK pokoknya di situ dibahas secara jelas. Ya, mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Kita sama-sama membaca. 1. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu informasi dan fiksi.
Ya, jadi ada teks informasi, nanti kita bisa membuat teks informasi itu bentuknya seperti apa. Nanti teman-teman juga kalau saya mengikuti BIMTEK, di situ juga akan diajarkan bagaimana membuat teks informasi dan teks fiksi. Mungkin di internet juga banyak untuk referensi. Terus yang kedua, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Jadi tujuannya yang sebenarnya itu supaya siswa itu mengetahui menyelesaikan masalah di dalam kehidupannya gitu loh. Garis besarnya seperti itu. Jadi bukan hanya soal-soal aja gitu, tapi diaplikasikan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Yang ketiga, pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Seperti itu. Mungkin nanti kita bisa, setelah ini kita bisa berdiskusi mengenai AKM ini ya. Nah ini bagiannya teks informasi, teks fiksi, proses kognitifnya, menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Terus konteksnya personal, sosial budaya dan saintifik. Ini untuk AKM literasi ya, penilaian secara literasi. Oke, lanjut. Mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi. Nah, di sini pada numerasi konten dibedakan menjadi 4, yaitu bilangan, pengukuran, dan geometri. Sebentar. Data dan ketidakpastian, geometri, data dan ketidakpastian serta aljabar. Nah, saya juga waktu di sini rada bingung. Rada bingung sebab soal nanti dari tapi enak kan gitu. Kedua, kemudian tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal yang tadi seperti itu. 3, pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Ya, jadi siswa harus bisa paham dan narap ke otaknya dan penalaran ya. Jadi sebelum siswa kan harus ditanya dulu gurunya ya. 4, sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan gitu. Konteks KKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sama seperti tadi, sosial budaya, dan saintifik. Ini. Nah, demikianlah secara garis besar mengenai AKM dan asesmen nasional. Untuk selanjutnya mari kita mencoba mendaftar ke pelatihannya ya. Mencoba mendaftar ke pelatihannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa login ke SIM Guru Belajar, SIM PKB. Ya, pakai akun SIM PKB. Pakai akun SIM PKB. Di sini GTK Kemdikbud, GTK Belajar Kemdikbud.go.id. Bapak Ibu pilih guru belajar baru ya. Guru belajar yang baru. Itu klik. Di sini ada banyak ya. Itunya SIM PKB ini yang biasa kita buka yang seperti ini. Terus PPG. Ini PPG ada tapi saya belum masuk. Terus ada guru penggerak, ada organisasi penggerak dan lain sebagainya, ada calon pengawas, calon kepala sekolah, penguatan kepala sekolah, diklat.
Nah, untuk AKM ini kita klik guru belajar, masuk. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ini masih punya saya. Ini masih punya saya. Kita coba punya Bu Pina ya. Mana sih Despina itu tadi? Nah, ini yang baru, Despina Amalia. Setelah tampil seperti ini, ibu-ibu klik asesmen kompetensi minimum. Karena yang COVID ini sudah selesai, pendidikan keterampilan hidup belum. Ini untuk yang jenjang SMP ke atas, itu inklusif segera hadir. Kita ininya itu teh galah. Ini samimnya. Ini kabelnya harus diganti, pengen jajan gitu. Nah, lumayan lah ya. AKM. Di sini prasyarat, kita klik prasyarat, kita lihat dulu aja. Jadi Ibu Pina bisa ikut jenjang SD, bisa ikut oleh peran guru kepala sekolah. Jadi ini teh maksudnya pelatihan BIMTEK ini bisa diikuti oleh guru jenjang SD, oleh guru kepala sekolah dan pengawas, dan kuotanya tersedia. Ya, jadi seandainya ini bisa diikut, tapi kalau kuotanya tidak tersedia ya bayarnya gitu kan. Kita klik daftar aja dulu. Nah, yang bisa diikuti kalau sekarang seandainya daftar, bapak-bapak, ibu-ibu bisa ikuti angkatan ke-6. Jadi saya kebetulan ikutnya angkatan